Oke, saya akan share, PDF-nya. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang mubtada ya kan, kemudian khobar, yang mana mereka berdua itu dinamakan sebagai umdah atau pokok daripada susunan dalam sebuah bahasa Arab. Dan kita wajib tahu menghafal ta'rif dan juga contohnya beserta variabel pembagiannya. Nah, sekarang kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu yang dinamakan sebagai amil nawasih atau al-awamil an-nawasih, yaitu apa? Dia itu sebuah amil, ya, berarti mempengaruhi lafaz setelahnya secara i'rab. Dia bisa menasobkan atau mengejerkan atau merofakkan gitu. Kemudian dia eh, disifati sebagai nawasih. Nawasih itu merusak ya. Nawasih. Merusak apa? Merusak susunan mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Makanya bab kelima ini dalam buku ini kita taruh setelah mubtada dan khobar. Karena di sini dia akan merusak susunan ini secara i'robnya. Kita tahu bahwa mubtada itu hukumnya rofa, marfu ya. Khobar juga rofa. Namun semenjak kedatangan amil nawasih yang mana nanti kita akan pelajari, itu nanti si mubtada tidak lagi rofa dan si khobar tidak lagi rofa. Seperti itu ya. Mari kita lihat pengertiannya. Pertama, amil nawasih, yaitu amil-amil yang merusak susunan mubtada dan khobar. Ya, amil-amil yang merusak susunan mubtada dan khobar. Kemudian amil ini yang nantinya merusak mubtada dan khobar secara i'rabnya itu ada 3. Ya. Yang pertama hanya merusak mubtadanya aja gitu. Hanya merusak mubtada. Contohnya adalah kana dan saudaranya atau kana wa akhwatuha istilahnya. Yaitu apa? Sebuah amil ya berupa fiil ya. Amil tapi berupa fiil, kata kerja. Sekumpulan kata kerja yang merusak susunan mubtada dan khobar. Merusak mubtadanya khususnya di sini. Si kana merusak mubtadanya. Oh iya, sebentar saya belum rekam. Oke, sekarang kita di bab al-amil atau awamil an-nawasih, yaitu amil-amil yang merusak susunan mubtada dan khobar secara i'rabnya. Yang pertama nanti amil nawasih ada kana wa akhwatuha, yang mana dia itu merusak mubtada. Sehingga yang tadinya mubtada itu rofa, itu diganti menjadi nasob. Sorry. Ini mohon maaf ada kesalahan ya di sini ya. Sebentar, ini sebenarnya bukan mubtada ini khobarnya harusnya ya. Ini khobar, terus ini mubtada nih harusnya nih. Kebalik ternyata. Sorry. Ini tipe ya. Jadi yang pertama hanya merusak khobarnya gitu ya. Khobarnya. Yaitu apa? Dia menjadikan sebuah khobar mangsub ya atau dibaca nasob. Contoh ada kata-kata Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun ini adalah susunan mubtada dan khobar. Karena Zaidun ini mubtada, qaimun nanti khobar. Nah, ketika kemasukan halo, ketik screen-nya oke, sebentar. Oke. Oke, saya ulangi lagi. Kenapa ya? Entahlah. Udah kelihatan ya? Oke. Nah, di sini tadi karena sorry ya, ini hanya merusak khobar. Yang pertama salah. Hanya merusak khobar, yaitu kana.
Contoh Zaidun Qaimun. Zaidun menjadi mubtada, Qaimun menjadi khobar. Nah, susunan mubtada khobar ini ketika kemasukan kana, lafat kana dan saudaranya bisa amsa, asbaha, adha, bata, ini salah juga, bata, zola, zola, dan juga soro, nanti dia bisa, apa namanya, dia nanti bisa menjadikan si khobar ini mangsub gitu loh. Menjadikan si khobarnya mangsub, nggak jadi rofa. Seperti itu ya. Contohnya, kana zaidun ko iman. Jadinya begitu. Kana zaidun ko iman. Nggak ko imun lagi, tapi ko iman. Bisa saudaranya amsa, amsa, zaidun ko iman, asbaha, zaidun ko iman, dan seterusnya. Tinggal dikiaskan. Seperti itu ya. Jadi kana itu merusak khobar ya. Saya ulangi, kana merusak khobar. Dari segi i'rob yang tadinya rofa, ketika kemasukan kana, dia itu jadi mangsub. Jadi nasob, nggak jadi rofa lagi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya hanya merusak khobar. Hanya merusak mubtada. Ini salah juga, kebalik ini. Jadi nanti dalam amil nawasih yang kedua itu dia merusak mubtadanya. Yang tadinya mubtada harus rofa, ketika kemasukan inna di sini yaitu inna dan saudaranya ada ana, lakina, ka'ana, laita dan la'ala, itu nanti dia menjadikan si mubtada mangsub gitu. Kebalikannya kana. Kalau kana merusak khobarnya, kalau ina merusak mubtadanya. Seperti itu. Sehingga dia menjadi contoh. Tadi Zaidun aja contohnya. Zaidun imun. Zaid adalah itu orang yang berdiri. Ketika kemasukan kana menjadi kana Zaidun iman. Tapi kalau kemasukan inna menjadi apa? Inna Zaidan. Seperti ini ya. Inna Zaidan imun. Jadi si mubtada ini nanti menjadi apa namanya? Si mubtada menjadi mangsub gitu, nggak marfu lagi. Nah, sebenarnya ketika susunan mubtada ini kemasukan amil nawasih, baik kana ataupun ina, mubtada itu tidak lagi diistilahkan sebagai mubtada ya, tapi lebih tepatnya isim ya, ismu dan khobar gitu. Lebih biasanya dipakai sebagai nama itu, ism dan khobar. Jadi Zaidun isimnya kana, isimnya ina, sedangkan iman khobarnya kana, imun khobarnya ina. Seperti itu. Jadi sebutan mubtada itu berubah ketika di bab amil nawasih. Gak jadi mubtada, tapi isim. Isimnya lah, isimnya kana, isimnya ina. Seperti itu ya. Oke, untuk yang ketiga, itu merusak keduanya. Artinya dari susunan mubtada dan khobar itu baik mubtadanya ya atau isimnya, kemudian khobarnya itu dirusak semuanya, tidak jadi rofa. Ya, dirusak menjadi apa? Mangsub. Ketika kapan? Ketika masukkan zona dan saudaranya. Zona, hasiba, khola, za'ama, ro'a, alima, wajada, ja'ala, ittakhoda. Itu semua ketika masuk ke susunan mubtada khobar. Contoh Zaidun ya, imun gitu. Maka dia akan merusak keduanya ya. Yang tadinya Zaidun imun rofa semua karena mubtada dan khobar. Ketika kemasukan zona, semisal kita harus menjadikannya zonantu ya. Zonantu, zonantu, zonantu Zaidan jadinya. Iman. Dan ketika Zaidan iman, dia tidak lagi istilahnya isim zona ataupun khobar zona, tapi maf'ul. Dua maf'ul dari zona. Dia jadi dua maf'ul. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dua isim lebih tepatnya, bukan fi'il ya. Zaitun imun kan isim ya. Oke.
Ya, jadi terkait makna ya makna dulu dah. Kana itu artinya sudah lah atau dulu zaman dulu. Ittisaful khobar ittisaful khobar ya bil maldi gitu ya. Untuk mensifati khobar sebagai maksa yang sudah lampau lah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang berziarah kubur. Fal'an fazuruha. Maka sekarang berziarah. Itu hadis Nabi. Kuntu di situ tuh maksudnya ya dulu saya gitu. Dulu lah ada arti lampau. Ya film di sini memang gitu. Kemudian ada amsa. Amsa itu menjadi tapi di waktu sore. Asbaha juga menjadi di waktu pagi. Adha menjadi di waktu duha. Bata menjadi di waktu malam. Dola di waktu siang. Soro menjadi. Soro kan emang menjadi artinya kan. Fasoro maka menjadi gitu kan. Terus laisa. Laisa itu nafi artinya ya. Laisa itu nafi. Kemudian seluruh fiil ini itu punya tasrifan istilahinya. Maksudnya punya fiil mudore, punya fiil amr, punya masdar lah, punya isim fa'il, isim maf'ul, kecuali laisa. Ini fiil jamid ya, bukan mutasorif gitu. Nah, laisa ini tidak ada tasrif istilahinya. Adanya tasrif lughawi. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata yang itu sampai ke bawah. Sehingga di kana ini yang berupa fiil semuanya punya tasrif lughawi tapi tidak semuanya mempunyai tasrif istilahi. Yang tidak punya hanya laisa. Sehingga seluruhnya ketika bentuknya mudore ataupun masdar ataupun isim fa'il ataupun isim maf'ul sampai isim alatnya itu bisa merusak gitu loh. Tidak hanya fiil madinya maksudnya seperti itu ya dalam seluruh bentuk sihotnya, baik sihot maldi, mudore, amr, isim alat, isim zaman, isim makan, fi'il nahi, itu bisa merusak khobar dari susunan mubtada khobar atau bisa beramal gitu. Oke. Kemudian ina sekarang. Kalau maknanya ina itu ina dan anna ya. Itu saudara dekat lah ina dan anna. Beda harokat hamzahnya doang. Nah, inna dan anna itu sama-sama litaukid untuk menunjukkan makna taukid tegas atau mentaukidi menguatkan gitu. Sesungguhnya gitulah kalau diartikan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian lakina itu istidrokul kalam ya. Menghilangkan prasangka yang tadinya dianggap iya tapi ternyata bukan. Semisal indi tolibun lakin jahilun gitu atau ja'a rajulun solihun lakin jahilun semisal seperti itu ya telah datang seorang yang solih orang yang sangat soleh lah suka sholat suka apalagi ya pokoknya rajin beribadah lakin na jahilun atau lakin nahu gitu ya lakin nahu jahilun tapi dia bodoh semisal. Harusnya kan orang yang soleh ya. Prasangka umumnya kan ya pintar seperti itu. Atau alim lah. Tapi di sini jahil gitu loh. Nah itu lakina menghilangkan prasangka. Kemudian ada kaana. Kaana itu artinya litashbih. Litashbih itu ya untuk menyerupakan gitu. Kaana zaidun asadan ya. Zaid itu diumpamakan seperti singa gitu menyerupai lah tasbih menyerupai ya apa namanya mentasbih iya menyerupakan si Zaid dengan Asad atau si singa seperti itu dalam hal berani semisal ya kan sama-sama pemberani Ka'ana Zaidun Asadan seperti itu ya kemudian laita itu untuk tamani ya kan mengharapkan sesuatu yang jarang terjadi lah ya jarang terjadi. Seperti masa muda yang semoga bisa kembali itu kan nggak mungkin. Masa muda ya ketika sudah terlewati ya terlewati nggak mungkin balik lagi. Biasanya contohnya yang paling masyhur ya laita syababa ya'udu yauman gitu. Laita syabab ya aidan gitulah. Laita syababa
aidun ya, sorry ya. Tadi berarti ka'anna Zaidan asadun gitu ya. Ka'anna Zaidan asadun. Terus laita syababa aidun ya. Se apa namanya ya? Mengharapkanlah masa muda itu kembali. Itu kan nggak mungkin. Jadi laita untuk mengharapkan litamani tapi sesuatu yang mustahil terjadi. Gitu jauh lah dan nggak mungkin kebanyakan. Kemudian ada la'ala. La'ala ini sama juga, cuman dia istilahnya litaroji ya, mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi gitu loh, yang mungkin terjadi. La'alallaha yakbalu taubah semisal. La'alallaha yakbalu taubah. Semoga Allah menerima taubat. La'alallaha ya kan. Dimaksud Allahnya karena menjadi isimnya la'ala, kemudian yakbalu taubah itu khabarnya. Ya, semoga Allah menerima tobat. Kan itu sangat mungkin dan pasti kan kalau kita mau bertobat, maka Allah akan menerimanya kan. Itu. Itulah makna dari sahabat atau saudara-saudaranya Inna. Kemudian ada zona. Zona itu menyangka ya. Zonan tu Zaidan iman. Saya menyangka Zaid itu berdiri. Hasiba juga sama. Khola za'ama sama. Ro'a melihat. Alima mengerti ya. Alima atau alima itu ya mengetahui gitu. Wajada menemukan. Ja'ala menjadikan. Itakhoda menjadikan juga. Seperti itu ya. Sehingga bentuknya fiil dan semuanya juga bisa ditasrif secara tasrif lughawi maupun istilahi seperti itu. Oke, setelah kita mempelajari al-awamil al-nawasih dari definisi dan macamnya serta contohnya, sekarang kita akan mempelajari tentang amalnya. Kemudian apa sih amal ya? Istilahnya atau tugasnya itulah. Amalnya kana itu apa sih? Amalnya adalah merofakan isimnya atau mubtada yang tadi mubtada dan menasabkan khobarnya. Contoh kana Zaidun iman. Mana isimnya Zaid? Ini isimnya Zaidun. Iman adalah khobarnya kana gitu ya. Ini isim, ini khobar. Nah, kemudian ketika kita hapus kana, maka bentuknya akan menjadi Zaidun imun. Nah, setelah kemasukan kana, yang mana kana adalah merusak khobar ya menjadi nasab, menjadi kana Zaidun iman. Seperti itu ya. Zaid itu dulu berdiri lah, orang yang berdiri. Seperti itu. Kemudian ada ina ya. Amalnya ina atau tugasnya ina itu menasobkan isimnya. Menasobkan isimnya atau yang tadinya berupa mubtada dan merofakan khobarnya. Contoh inna zaidan imun. Contohnya inna zaidan imun. Sesungguhnya Zaid itu orang yang berdiri. Nah, Zaidan isimnya ina, imun itu khobarnya ina. Nah, seandainya ina ini dibuang, maka menjadi zaitun imun gitu loh. Sama-sama marfu keduanya karena belum kemasukan al-awamil an-nawasih. Seperti itu. Kemudian amalnya dona sekarang apa tugas dari zona wa ahwatuha? Tugasnya adalah menasabkan isim serta khobarnya atau yang nanti disebut sebagai maf'ulnya. Dua-duanya sebagai maf'ul. Contoh zonantu Zaidan iman. Saya menyangka Zaid itu qaim. Ini maf'ul pertama, ini maf'ul kedua. Dua-duanya seandainya kita hapus zona itu Zaidun qaimun sama. Susunan semulanya Zaidun iman. Seperti itu ya. Nah, dari ketiga ini kita tahu jadi ketiganya itu mempunyai amal yang berbeda-beda. Jika kana merofakan isim, menasabkan khobar, sementara ina menasabkan isim ya, tinggal dibalik kebalikan amal kana menasabkan isim dan merofakan khobar. Nah, zona itu dua-duanya gitu loh. Dua-duanya dinasab. Oke, sampai sini ada pertanyaan kira-kira sebelum kita beralih ke bab selanjutnya.
Halo? Halo, cek. Oke, oke. Sekarang kita ke bab selanjutnya. Tadi ada pertanyaan kira-kira? Kita lanjut. Oke. Sekarang di bab jumlah fi'liyah ya. Sekarang kita masuki jumlah fi'liyah. Kemarin kita sudah memahami tentang jumlah ismiyah yang mana dia diawali dengan mubtada, kemudian khobar. Sekarang dan kemudian ambil nawasih yang merusak keduanya. Sekarang kita di bab jumlah fi'liyah, lawan dari jumlah ismiyah. Apa sih yang dinamakan dengan jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh kalimat fi'il. Ya, jumlah yang diawali oleh kalimat fi'il. Setiap susunan kalimat yang awalnya itu berupa fi'il, bisa fi'il madi, fi'il mudore, ataupun fi'il amar, itu nanti dinamakan sebagai jumlah fi'liyah. Dan ini salah satu susunan yang pasti ada ya. Ya, mesti ada fi'il, kemudian ada fa'il. Gitulah. Nggak jauh-jauh dari situ. Nah, ketika membahas jumlah fi'liyah, maka tidak mungkin tidak kita akan membahas tentang fi'il maudhi, pembagiannya, macamnya fi'il, yaitu yang ada tiga. Ya, dari seluruh kalimat fi'il yang ada di dalam kitab Quran, Al-Quran misalnya, ataupun hadis, itu tidak lepas dari dua atau dari tiga fiil ini ya. Yang pertama ada fiil maldi. Fiil madi apa? Kalimat fiil kata kerja yang menunjukkan arti lampau atau sudah dilakukan. Ya, contohnya apa? Contohnya fataha, sudah membuka. Ya, fataha, membukalah. Kalau fataha ini fiil maldi, artinya lampau. Contohnya bisa fataha Zaidun baban ya. Zaid telah membuka pintu. Ya, jika ingin menggunakan makna yang sudah lampau, maka datangkan kata kerja yang berupa fi'il maudhi, yang artinya sudah lampau. Fataha Zaidun baban, seperti itu. Kemudian yang kedua, pembagian dari fi'il, ada fi'il mudori. Ya, fi'il mudori adalah kalimat fi'il yang menunjukkan arti sekarang dan akan datang gitu ya. Sekarang dan ya sebenarnya, atau yang akan datang lah. Bisa sekarang, bisa datang. Kalau kita jadikan pembagian secara zamannya, kalau fiil madi zamannya zaman maldi. Kalau fiil mudore itu ada zaman hal, hal itu sekarang ya sedang dilakukan ya. Kalau sedang makan berarti pakainya fiil mudore itu. Atau zaman yang akan datang namanya zaman mustakbal. Masa depan, future lah. Nah, di sini bisa kita contohkan kulu ya. Kalau kita pengen ngomong bahwa Zaid itu sedang makan, benar-benar lah at the moment lagi makan gitulah, maka dia bisa ubzan seperti itu. Ya, Zaid emang lagi makan seperti itu loh. Kemudian kalau yang akan datang juga sama, bisa dengan film mudore gitu. Nanti perbedaannya di mana? Perbedaannya lihat konteksnya gitu. Kalau yang sedang dibahas masa sekarang berarti fiil mudorenya yang dimaksud zaman halnya. Kalau konteks pembahasannya sedang membahas yang akan datang, berarti fiil mudore yang dimaksud adalah yang mustakbal atau yang akan datang seperti itu. Intinya fiil mudore punya dua zaman, bisa hal, bisa mustakbal. Apa yang membedakan keduanya itu tergantung dari konteks atau siyakul kalam dari apa yang dibahas sebelumnya, kalimat sebelumnya.
Kemudian yang ketiga pembagiannya itu fiil amar ya. Fiil amar adalah kalimat fiil yang menunjukkan arti perintah. Ada sebuah kata kerja yang digunakan untuk memerintah seseorang dan itu disebut sebagai fiil amar. Kalau kita lihat zamannya fiil amar itu ya mustakbal yang akan datang. Karena ketika kita menyuruh seseorang, idrib semisal, idrib ya kan, uskun ataupun apa itu kan nggak langsung dilakukan seketika itu, tapi ada jeda ya kan, ada mahlah, ada ketertundaan setelah mendengar kata tersebut diucapkan baru dilaksanakan kan, sehingga ya dia adalah ini mustakbal gitu. Kalau zamannya mustakbal dan dia menunjukkan arti perintah mustakbal seperti itu. Oke, contohnya ada unsur idrib, kemudian iqla ya kan, iftah, i'lam ya kan, dan lain sebagainya, banyak lagi ya. Oke, kemudian dari segi zamannya sih, dari segi zamannya dibagi menjadi tiga. Kemudian dari segi dia butuh maf'ul atau tidak, fiil itu nanti dibagi menjadi dua nih, fiil lazim dan fiil muta'adi. Di sini ada ya, fiil lazim dan fiil muta'adi. Apa sih fiil lazim? Fiil lazim adalah kalimat fiil yang tidak membutuhkan maf'ul. Kalimat fiil yang tidak membutuhkan maf'ul. Nah, kita bicara tentang susunan kalimat fiil dulu dah, biar enak mungkin ya bridgingnya. Bahwa kalimat itu kan ada ini ya, ada tiga biasanya. Pertama fiil dulu, terus fa'il, kemudian ada apa? Maf'ul ya kan. Kerjanya ya, verbnya lah atau kata kerja gitu. Kemudian fa'il ini sebagai subjek, kemudian maf'ulnya menjadi objek. Nah, cuman awakmu, Pak. Awakmu tuh. Iya, iya, Pak. Iya. Iya. Jadi ditransfer dari mana? Iya kan? Oke. Halo, masih bersama saya. Ini ada pengganggu nih. Oke. Selanjutnya ya. Tadi kita kembali lagi. Ada kata kerja, ada subjek, ada objek gitulah. Itu sama dalam bahasa Arab. Ada kata kerja fiil, ada subjek fa'il, ada objek maf'ul. Cuman dalam bahasa Arab, ya semua bahasa juga sama sih. Tidak semua kata kerja butuh kepada si objek kan. Ada yang memang dia dicukupkan dengan fa'ilnya aja gitu. Ya, yang itu yang disebut sebagai fiil lazim. Fiil lazim. Nah, fiil lazim ini secara definisi di sini kalimat fiil yang tidak membutuhkan maf'ul. Contohnya banyak. Contohnya ya, semisal dahaba. Dahaba kan pergi. Dahaba ini nggak perlu objek ya kan. Dia butuhnya keterangan tempatnya. Dia pergi kan. Pergi kemana gitu loh. Dahaba zaidun semisal. Ilal madrasah. Ilal madrasah. Nah, di sini dahaba itu fi'il lazim karena nggak ada maf'ulnya memang gitu ya. Nggak ada maf'ul, hanya ada fa'il gitu. Si subjeknya gitu. Pelaku dari yang pergi, tapi dia tidak butuh objek, butuhnya kata keterangan tempat. Itu ilal madrasah itu keterangan tempatnya. Dan ciri-ciri dari fi'il lazim atau
Fiil yang memang tidak butuh maf'ul ya, fiil yang memang mencukupkan dengan marfu'nya atau fa'ilnya itu biasanya dikerjakan oleh seluruh anggota badan. Kayak pergi ya kan, tidur, nama ya numu itu, kemudian apalagi lah. Itu tuh biasanya dia termasuk dari fiil lazim ya. Walaupun mungkin ada pengecualian gitu. Cuman mostly itu yang apa namanya? Pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh anggota badan itu biasanya masuknya ke fiil lazim. Kayak zahaba, butuhnya kata keterangan tempat, nama juga sama, nama tidur itu ya. Oke, kemudian contohnya jaa ya, datang juga sama nih, datang nggak butuh maf'ul, ya, dia butuhnya kata tempat, dia datang, datang kemana gitu kan. Contohnya jaa zaitun, dia nggak mungkin jaa zaitun amron, atau jaa zaitun bakron. Bakron jadi maf'ul nggak mungkin. Emang bakron terkena apa dari zaid gitu loh, dari pekerjaan datang nggak terkena kan, nggak apa istilahnya, terefek apa-apalah dari sebuah pekerjaan yang namanya datang itu. Jadi dia butuhnya tempat kata kerja atau nanti di ini ya bisa jar majrur atau dorof madruh seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah fi'il lazim kan dari kerangka fi'il, fa'il, maf'ul itu nanti ada kata kerja yang memang butuhnya dua-duanya memang dibutuhkan gitu loh. Ya dia butuh fa'il, ya dia butuh maf'ul, dia butuh subjek, dia juga butuh objek gitu loh. Contohnya apa? Doroba, Zaidun Amron. Doroba memukul siapa? Zaidun Zaid Amron kepada Amr lah. Nama orang ya. Zaid memukul Amr. Nah di sini Doroba jelas ya. Doroba memukul butuh pelaku. Nggak mungkin ada kerjaan atau ada suatu pekerjaan nggak ada pelakunya kan nggak mungkin. Zaid berarti pelakunya. Oke. Kemudian setelah tahu fa'ilnya, tinggal ini fi'il termasuk fi'il yang lazim atau muta'adi. Ternyata kita tahu doroba ini fi'il muta'adi. Karena apa? Ciri-ciri dari fi'il muta'adi itu kebanyakan dikerjakan sebuah kata kerja yang dikerjakan oleh sebagian anggota badan. Memukul lah, memakan, berbicara, ya kemudian apalagi. Intinya yang dilakukan oleh sebagian anggota badan itu biasanya masuk ke fi'il muta'addi ya. Contohnya memukul lah, itu kan dilakukan oleh satu tangan ya kan, dua tangan lah. Bukan seluruhnya kan, kan kepala nggak ikut mukul, kaki juga nggak ikut mukul ya, kaki menendang, kemudian tangan memukul kan, itu sendiri-sendiri lah. Nah itu masuk ke fi'il muta'addi. Jadi dia sudah tahu ada fa'il, kemudian fi'ilnya muta'addi, tinggal dicari maf'ulnya ya, dan dia fiil yang berefek kan, memukul kan pasti ada yang kena pukul nih, siapa? Amron. Tadi di sini si Amron jadi maf'ul, objeknya ya kan. Kemudian si Zaid jadi fa'il, pelakunya seperti itu. Nah, makanya doroba masuk ke dalam fiil muta'adi karena dia membutuhkan fa'il jelas dan juga membutuhkan maf'ul, subjek dan objek lengkap gitu ya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Oke ya. Oke, selanjutnya fa'il ya. Setelah kita membahas kata kerja ya dengan variabel pembagiannya dari apa variabel zaman ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr begitu. Kemudian dari variabel dia butuh objek atau tidak ada dua, ada lazim dan muta'addi. Sekarang kita akan membahas yang pertama fa'il, pasangannya ya. Yang paling basic ya. Setiap kata kerja itu pasti butuh subjek lah. Ya setiap fiil pasti ada fa'il. Nah, ini sama ya kayak apa namanya dalam tauhid lah ya. Setiap pekerjaan yang ada di sini ya, keteraturan di alam semesta ya pasti ada penciptanya kan seperti itulah. Nah sama kata kerja di nahwu ya, dimanapun sih bahasa Indonesia pun Inggris pasti ada fa'ilnya pekerjaan yang mungkin konyong-konyong ada gitu loh, fa'il tok gitu, apa fi'il tok nggak mungkin, pasti ada pekerjanya lah atau subjeknya. Nah, fa'il dalam bahasa nahwu atau nahwu grammar nahnya bahasa Arab itu disebut sebagai fa'il ya.
Cuman di sini digarisbawahi bahwa fa'il dengan isim fa'il itu berbeda ya. Fa'il itu kedudukan yang menunjukkan subjek dalam nahwu. Kalau isim fa'il itu sighot ya. Nama sighot yang ada dalam tasrifan yang fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Lah, fa'ilun di situ namanya isim fa'il. Dia harus sesuai dengan apa namanya? Dengan wazan ya, fa'ilun. Wazannya harus seperti itu, fa'ilun, doribun itu dan lain sebagainya. Tapi bukan sebuah nama kedudukan dalam susunan kalimat gitu. Yang namanya kedudukan itu yang fa'il ini, bukan isim fa'il. Ada embel-embel isim fa'il itu bukan. Nah, fa'il itu secara definisi adalah isim yang dibaca rofa, yang jatuh setelah fi'il mabni ma'lum. Ya. Pokoknya fa'il itu yaitu pekerja dari sebuah kata kerja yang aktif gitulah. Mabni maklum nanti kita akan bahas setelah ini. Mabni maklum itu maksudnya kata kerja yang aktif gitu. Contoh koma zaidun, telah berdiri siapa Zaid. Koma ini mabni maklum ya karena aktif maknanya, enggak pasif. Zaidun Zaid berdiri seperti itu ya. Berdiri. Ya ini zaidun ini ini fa'il dan fa'il hukumnya marfu. Hukumnya marfu. Marfu itu dibaca rofa selamanya. Selamanya rofa. Oke, setelah itu kedudukan dari fa'il. Pembagian ya kan. Pembagian dari fa'il ya. Fa'il itu ada dua ya, ada berupa isim dohir. Isim dohir ya isim yang tampak. Maksudnya bukan isim domir, kata ganti, tapi isim yang tampak ya bisa berupa isim alam lah, isim apalagi ya. Pokoknya bukan kata ganti lah. Contohnya ya fataha zaidun al-bab atau baban. Di sini zaid sebagai fa'ilnya, baban menjadi maf'ul, fatah menjadi kata kerja. Nah, kata kerja ini mempunyai fa'ilah zaid dan zaid ini kan terlihat ya, bukan kata ganti ya. Dia menunjukkan pada zatnya sendiri. Seseorang ya punya kaki, punya kepala, punya tangan, dinamai sebagai zaid itu. Zohir lah, terlihat secara kasat mata. Kemudian yang kedua ada fa'il isim domir ya. Fa'il isim domir itu ya subjek tapi berupa isim domir atau kata ganti ya. Tu, ti, ta, terus tum, bisa juga nanti dua, ya kan dua, banyak lah. Intinya isim domir. Nah, contohnya ada dorob tu zaidan. Dorob tu zaidan di sini kata kerjanya dorob. Doroba itu kemasukan tak mutaharik atau mudling saya. Dorob tu itu saya sudah memukul artinya. Di sini fa'ilnya itu bukan isim dohir yang tampak, tapi tu ya isim domir berupa tu yang menunjukkan anak. Anak itu saya gitu. Zaidan jadi maf'ul. Nah, dorob tu ini adalah contoh fa'il yang berbentuk domir lah, harusnya L. Isim domir. Seperti itu ya. Oke, sampai sini sudah dipahami ya. Intinya fa'il adalah isim dibaca rafa jatuh setelah fi'il yang mabni maklum atau yang kata pekerja aktif dan menjadi subjek ya. Kan tidak semua yang rofa nanti jadi fa'ilnya ya. Cuman kebanyakan hukum asalnya pada posisi normalnya isi fa'il itu pasti berada langsung setelah fi'il pada posisi normal. Cuman ada keadaan tertentu di mana dia dituntut untuk jauh dari dari fiilnya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Fa'il. Aman? Aman berarti ya. Saya lanjut ya. Oke. Kita lanjutkan ke bab naibul fa'il ya. Ini masih satu pembahasan lah dengan fa'il ya. Naibul fa'il. Naibul fa'il itu naib artinya pengganti, fa'il itu fa'il. Kata fa'il itu ya subjek gitu. Jadi pengganti subjek gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya nanti kita lihat di contoh ya. Secara definisi dulu dah. Secara definisi
Naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni majhul. Ada isim dibaca rofa, kemudian jatuh setelah fi'il yang mabni majhul. Nah, di sini ada mabni majhul ya. Kalau di atas tadi fa'il itu mabni maklum, kata kerja aktif. Nah, kalau di sini mabni majhul itu kata kerja pasif ya. Contohnya duriba zaidun ya, Zaid dipukul. Kan bukan Zaid nih yang aktif memukul, tapi justru dia dipukul. Jadi ini namanya kata kerja pasif ya. Dipukul gitu. Oke. Ya, kalau ada isim, kalimat isim begitu, kemudian dibaca rofa dan sebelumnya fiil, namun fiilnya fiil mabni maklum atau kata kerja pasif, maka dia dinamakan naibul fa'il, bukan fa'il ya. Salah kalau kita mengatakan fa'il, tapi lebih tepatnya itu naibul fa'il. Contoh lagi yudrobu amrun. Yudrobu dipukul. Siapa yang dipukul? Amrun. Yang aktif memukul bukan Amr, ya. Orang lain, semisal siapa? Bakar, semisal ya. Yang mukul Bakar, yang dipukul Amr. Jadi keduanya tadinya ini berarti apa? Maf'ul ya. Zaidun itu tadinya maf'ul, Amrin tadinya maf'ul. Cuman ketika dalam fi'il mabni majhul atau kata kerja pasif, fa'il dihilangkan ya, dihilangkan, kemudian maf'ulnya jadi fa'il atau naibul fa'il. Makanya disebut sebagai naibul fa'il. Seperti itu. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ponpes. Ponpes sendiri. Oke. Kemudian mab di sini kita kan tadi kan kita membahas ada mabni maklum dan mabni majhul. Sehingga kita butuh tahu apa sih yang atau bagaimana cara membuat mabni maklum atau cara membuat mabni majhul gitu loh. Kalau mabni kalau mabni maklum ya defaultnya lah. Posisi normalnya sebuah kata kerja kan aktif gitu loh. Yang kita perlu tahu di sini adalah bagaimana kita membuat lah atau mengetahui kata kerja itu tuh kata kerja yang pasif atau mabni majhul. Oke. Oke, nah di situ di bawahnya kita bisa melihat cara membuat fiil mabni majhul ya. Ada kaidahnya dan ini harus dihafal di luar kepala. Yaitu apa? Dumma awaluhu wa kusiroma qabla akhirihi. Apa sih cara membuat fiil madi? Gimana sih? Ya dengan kaidah ini ya. Ketika fiil madi, maka kaidahnya ini. Dumma awaluhu wa kusiroma qabla akhirihi. Mendoma huruf pertama dan mengkasrah huruf sebelum akhir ya. Seperti itu ya. Contohnya nih, nah ini ada mendoma huruf pertama dari sebuah fiil atau kata kerja dan mengkasroh huruf sebelum akhir ya. Huruf sebelum akhir. Kita masuk ke contoh mungkin. Contohnya doroba lagi ya. Doroba ini bentuk aktif, kata aktif. Kayak fiil madhi mabni ma'lum begitu. Jika kita ingin dia majhulkan atau kita pasifkan maknanya ya, maka kita bisa mendoma huruf pertama dotnya, berarti di du ya, kita geser jadi du, mendoma huruf pertama, kemudian ri ya, mengkasrah huruf sebelum akhir, duri ya, banyak huruf huruf terakhirnya sama ya, huruf terakhirnya sama. Oke, doroba menjadi duriba. Seperti itu. Kemudian huruf itu untuk fiil madhi ya, yaitu apa? Mendomah huruf pertama dan mengkasrah huruf sebelum akhir. Sementara dan fiil mudhari itu juga bisa kita jadikan kata kerja pasif.
atau fi'il mabni majhul begitu. Itu dengan kaidah duma awaluhu wa kusiroma duma awaluhu wa futihama qabla akhirihi ya. Duma awaluhu wa futihama qabla akhirihi. Mendoma huruf pertama dan menfathah huruf sebelum akhir. Menfathah huruf sebelum akhir. Ini bedanya apa? Kalau fi'il mahdi di kasroh, kalau fi'il mudore itu di fathah. Contohnya gimana? Contohnya yadribu aja ya. Yadribu ini bentuk normalnya ya kan. Ini namanya fi'il mudore mabni maklum begitu. Kalau kita ganti ke mabni majhul menjadi apa? Di domah huruf pertama dan huruf sebelum akhir di fathah menjadi ya gimana? Oke. Yud ya di domah huruf sebelum akhir ro bu gitu. Jadi yudrobu. Ya dribu memukul. Kalau yudrobu dipukul. Doroba sudah memukul. Kalau duriba sudah dipukul. Seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Oke. Gimana? Cek. Oke. Kalau nggak ada mungkin bisa kita cukupkan dulu. Sampai sini dulu. Oh, ada pertanyaan. Apa nih pertanyaannya? Silakan. Gimana? Ya? Oke, masih di sini. Oke, di sini. Mendoma huruf pertama di doma. Iya, kalau mau dimabni majulkan. Kalau mau di ya, yang kedua tetap sukun. Fathah. Iya, fathah. Kalau fil madi yang pertama di doma, yang sebelum akhir di kasroh. Madine. Doroba duriba. Di awal dan sebelum akhir di kasroh. Iya. Oke. Iya, seperti itu. Benar. Udah benar pemahamannya. Ada lagi? Fa'il, naibul fa'il mungkin. Atau fi'il. Lazim, muta'adi, madi, mudore, amar, aman. Oke. Mungkin untuk tawabi ya. Ini nanti bisa kita lanjutkan besok aja ya. Oke. Oke, saya cukupkan. Semoga ada manfaatnya. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup.